Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arfan. Nah, di video kali ini teman-teman, saya kembali lagi akan memberikan motivasi ataupun tips buat teman-teman semua agar bisa tampil pede ataupun dapat meningkatkan percaya diri dalam diri teman-teman atau semuanya. Agar apa? Dengan rasa percaya diri ini kita bisa melakukan hal yang kita inginkan, kita bisa melakukan apa yang sudah kita dambakan. Misalnya kita punya hobi ini ataupun kita punya keterampilan ini, kita dapat pede untuk memperkenalkan atau kita menampilkan untuk orang lain, teman-teman ya. Nah, sebelum video ini dilanjut teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung untuk menekan tombol subscribe, like dan juga komen teman-teman ya, biar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman. Nah, di dalam video ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah cara atau tips bagaimana cara meningkatkan percaya diri, baik misalnya percaya diri di depan umum, percaya diri dalam menyampaikan pendapat ataupun gagasan, percaya diri dalam menampilkan suatu karya kita. Maka teman-teman simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman, tidak perlu panjang lebar. Tips untuk meningkatkan percaya diri itu yang pertama yaitu bangun pola pikir yang positif. Nah, dengan membangun pola pikir yang positif, maka kepercayaan diri kita itu akan bertambah. Kita misalnya punya sesuatu karya, misalnya dalam melukis. Nah, kita berpikir positif, tidak misalnya kalau kita punya sebuah karya, mungkin dalam pikiran kita nanti apakah orang itu menerima atau tidak ya, apakah orang lain akan mencela lukisan ataupun karya kita. Nah, itu yang akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Maka kita bangun pemikiran ataupun pola pikir yang positif, sehingga apa yang mungkin nanti karya kita ataupun hasil jerih payah kita atau apalah yang berasal dari kita bisa mengembangkan dengan pola pikir yang positif tersebut teman-teman ya. Jadi berpikir positiflah setiap apa yang nanti akan kita lakukan, karena dengan berpikir positif maka kita akan lebih maju dalam kehidupan kita teman-teman ya. Apa nantinya akan menjadi sebuah tantangan juga buat kita, agar apapun cita-cita kita ataupun impian kita semoga tercapai teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, yang tips yang kedua yaitu kenali kekurangan dan kelebihan kita. Nah, itu yang penting. Kita misalnya sekarang sudah sekitar umur kita mungkin 15 tahun ke atas, ataupun kalau di dalam sekolah itu misalnya sudah tingkatan kelas 3 SMP ataupun SMA dan sampai tingkat kuliah ya. Nah, hal yang paling penting di situ kita harus tahu bagaimana apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Jadi nantinya misalnya ada sesuatu yang membutuhkan kita dan di situ saya mempunyai kelebihan di situ, maka kita harus action. Kita harus bergerak. Karena dengan kita bergerak ataupun kita action, mereka istilahnya dapat terbantu dengan apa yang sudah kita punya atau kelebihan yang sudah kita punya. Misalnya kita pintar di dalam desain, pintar di dalam ya itulah, di dalam desain dan lain sebagainya. Ada orang yang membutuhkan, maka kita bantu di situ teman-teman ya. Namun kalau memang saya tidak bisa ataupun kita tidak bisa, ya nggak apa-apa, mungkin di hal yang lain kita yang bisa teman-teman ya. Nah, yang tips yang ketiga yaitu
fokus pada langkah atau perubahan kecil. Nah, jadi apa yang sudah kita cita-citakan atau apa yang sudah nanti kita ingin capai ataupun impian kita, maka dari sekarang kita harus fokus. Kita harus fokus bagaimana caranya, misalnya kita bisa mencapai cita-cita kita. Nah, hal yang paling penting juga misalnya perubahan kecil ini, nanti misalnya perubahan hal yang sudah mengarah kepada cita-cita kita ya. Kita sudah, misalnya kalau kita cita-cita menjadi seorang dokter ya. Jadi seorang dokter yang mungkin kita pertama dari SMA kita mengambil jurusan IPA. Nah, itu akan membantu kita lebih mudah di dalam nanti untuk menggapai cita-cita kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang tips yang keempat yaitu lakukan hal yang disukai. Nah, jadi apa yang kita sukai teman-teman ya, apa yang sudah kita sukai dan nantinya kita lakukan, nanti akan menimbulkan rasa puas terhadap diri kita sendiri. Maka misalnya kita suka dalam membaca, ya kita lakukan membaca. Kita suka dalam menulis, melukis, kita lakukan hal tersebut. Maka nanti kalau misalnya target membaca kita, melukis dan menulis kita sudah selesai atau targetnya misalnya selesai, maka akan menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri kita untuk membuat selanjutnya teman-teman ya. Nah, dan yang tips yang kelima yang paling penting yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, itu juga sering kita ataupun saya pribadi, kadang-kala waktu saya misalnya masih SMP, itu sering kadang membandingkan, karena teman kita sudah pintar, kenapa kita tidak pintar? Teman kita bisa ini, kenapa saya tidak bisa ini? Maka ajak berhenti untuk melakukan hal sedemikian. Karena setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga apa yang misalnya kelebihan kita tonjolkan di situ. Mungkin saya tidak bisa ini, nah namun kita bisa itu. Jadi kita bisa misalnya di dalam melukis, kita kembangkan di situ ya teman-teman ya. Tidak melulu orang pintar itu misalnya harus sama, misalnya harus pintar matematika semuanya, harus pintar IPA semuanya. Itu tidak mungkin ya. Makanya setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Agar apa? Dari setiap kelebihan dan kekurangan ini nantinya akan menjadi pedoman kita atau nanti menjadi referensi kita dalam melangkah ke depannya teman-teman. Nah, dengan tips yang saya berikan tadi, ini mungkin hanya sekedar tips ataupun motivasi buat teman-teman bagaimana caranya meningkatkan percaya diri. Nah, untuk hal yang lainnya itu kembali lagi kepada teman-teman. Karena setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda, setiap orang memiliki daya saing ataupun daya gerak yang berbeda-beda. Maka di sini saya hanya menggerakkan bagi yang nonton ini agar selalu memotivasi, agar selalu bercita-cita, agar selalu untuk meraih impian teman-teman, agar nantinya apa yang sudah teman-teman cita-citakan bisa tercapai. Dari saya kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ketemu di video-video selanjutnya teman-teman ya.